Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi, Ya, sesuai jadwal hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan problem based learning yang kemarin ya. Sebenarnya tadi saya pengennya sih kasus yang ketiga ya, cuma karena kalian belum dapat materi terkait dengan klasifikasi hukum, jadinya saya skip dulu aja. Jadi hari ini saya bagi lagi kelompok untuk pemecahan kasus yang nomor dua saja. Nah, di kasus yang nomor dua memang tidak ada pertanyaan sama sekali. Nah, ini fungsinya dari tutorial sehingga di kelompok itu silakan untuk mendiskusikan kira-kira ada masalah apa dari apa yang disampaikan di sini. Nah, sehingga dari kasus ini kalian bisa merumuskan berbagai masalah dari berbagai macam perspektif tergantung kesepakatan dari kelompok kalian. Nah, sama seperti di pertemuan sebelumnya, silakan tentukan siapa yang akan menjadi eh, tim leadernya. Kemudian ada no tulis, gunakan Google Doc kalau misalnya kalian kesulitan. Jangan lupa dimasukkan nama dan NIM seperti di pertemuan sebelumnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya bagi record room. Ini ada 14 room, cuma karena ini pesertanya masih 41, sama seperti kemarin ya, jadi maksimal 5 orang. Silakan pilih room 1 sampai room 8 ya, room 1 sampai room 8 dulu. Nanti kalau ada yang nyusul baru di 9 dan seterusnya. Oke, sudah masuk di main room semua. Pastikan notulisnya untuk segera upload di Hebat ya, karena waktu uploadnya sampai 16.15. Oke. Oke, tadi ada 3 kelompok yang saya lihat hasilnya maksimal.
Mungkin dari saya tawarkan siapa yang mau presentasi terlebih dahulu untuk memaparkan kasusnya, atau saya tunjuk. Ini ketawa-ketawa. Silakan, ayo berani ngomong itu, berani ngomong itu salah satu soft skill loh. Kalian dididik untuk jadi lulusan Ya, yang Pak. Kelompok 7, Pak. boleh. Ayo Mas Dani. Bentar, masih belum dikirim, Pak. Filenya, Pak. Mau di share screen? Boleh, kira-kira mungkin. Ya, sudah tampil. Nggak kelihatan. Nah, udah. Jadi ada beberapa permasalahan yang muncul di dalam kasus dua itu. Yang pertama itu terjadi uang prestasi atau ingkar janji. Kan bisa dikatakan bahwasanya PT Honda Makmur Jaya itu kayak tidak mau memberikan BPKB motornya itu kepada Ibu Ida Bagus yang sudah membayar secara lunas. Alasannya pun tidak masuk akal, berbelit-belit, dan juga kayak tidak ada alasan lah untuk memberikan BPKB. Hal tersebut bisa dikatakan melanggar pasal 1238 KUHP atau BW tentang wan prestasi atau ingkar janji. Yang pertama itu. Terus yang kedua itu kesalahan ranah gugat. Bisa dikatakan bahwasanya Ibu Ida Abimantara itu melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Padahal bisa dikatakan bahwasanya kepolisian itu ranahnya adalah hukum pidana. Sedangkan di dalam hukum perdata melalui Kitab Undang-Undang Acara Perdata itu bahwasanya orang yang menggugat yang merasa dirugikan lah ataupun diingkari janji itu langsung melaporkan kepada pengadilan negeri seperti itu. Terus yang ketiga dari teman saya itu perlindungan konsumen. Bahwasanya pada kasus dua tersebut, jika melihat dari perspektif hukum, bahwasanya perlindungan konsumen dapat dikatakan Ibu Ida Bagus Abimantoro sebagai konsumen itu memiliki hak untuk menerima BPKB setelah melunasi pembayaran motor. Sedangkan melalui kayak subjek hukum yang melanggar yaitu PT Honda Makmur Jaya sebagai badan hukum itu tidak mau ataupun enggan untuk menyerahkan BPKB. Hal ini mengindikasikan bahwasannya PT Honda Makmur Jaya itu melanggar hak konsumen dan perlindungan konsumen sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Terus yang keempat tadi juga dikaitkan dengan pembagian hak melalui buku pengantar ilmu hukum yaitu hak derivatif. Mengapa? Karena melalui kasus dua itu bisa dikatakan bahwasanya PT Honda Makmur Jaya melanggar hak derivatif yang telah dimiliki oleh Ibu Ida Bagus Abimantoro. Melalui apa? Melalui adanya perjanjian yang telah disepakati, bukan melalui aturan undang-undang dan juga pembayaran motor yang sudah lunas. Hal tersebut juga diatur KUHP Perdata kayak gitu. Hak derivatif itu diatur dalam perjanjian antara Ibu Ida dengan PT Honda Makmur Jaya kayak gitu. Terus yang terakhir adanya terjadi misbruik van Recht atau apa ya penyalahgunaan hak di pengantar ilmu hukum Bapak Profiter itu dijelaskan pada halaman 155 dan juga ada di dalam refleksi hukum yang karya Bruging. Melalui kasus ini bisa dikatakan bahwasanya PT Honda Makmur Jaya menyalahgunakan hak yang dimiliki oleh Ida Bagus Abimantoro. Ida Bagus Abimantoro itu kan memiliki hak untuk mendapatkan BPKB. Hak tersebut seharusnya diberikan oleh si penanggung kewajiban yaitu PT Honda Makmur. Tetapi dalam kenyataannya dalam kasus studi lapangannya itu tidak diberikan karena alasan yang tidak jelas. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, saya tampung dulu ya kelompoknya Mas Dani. Kelompok kedua yang mau presentasi, saya batasin cuma tiga aja. Siapa? Kelompok kedua.
senyum-senyum tapi nggak mau presentasi. Terus saya tunjuk nih kelompoknya nih. Atau saya pengen dengar suaranya Mbak Nisa Ayu boleh? Ya, Mbak Nisa mau presentasi atau enggak? Saya anggap presentasi ya. Mas Sauki mungkin mau presentasi kelompoknya? Mohon maaf Pak, kelompok kami agak kurang banget Pak. Lo nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi cuman diberikan isu hukumnya tanpa dijawab Pak. Jadi kayak apa ya, kurang kurang jelas gitu loh Pak. Tapi kan sudah dijabarkan dikit-dikit kan. Saya tidak siap Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf, Ya, mohon Pak. atau anggota kelompoknya Mas Almer atau Mas siapa tadi? Pak, Jafal ada di sini. Benar Jafal namanya kan tadi. Mas Jafal ada? Atau Mas Almer mau presentasi kelompoknya Mas Sauki? Mas Amar mungkin, Pak. Am- Amar, mana Amar? Enggak ada nama Amar. Amar, nggak ada nama Amar. Oh Amar, ya Mas Amar, silakan Mas Amar. Mas Amar mau presentasi? Gimana Pak? Mau presentasi kelompoknya? Belum siap Pak. Ada yang mau presentasi lagi? Tidak ada? Satu lagi aja deh. Satu lagi. Saya nggak perlu tiga. Satu lagi. Mbak Danisha mau presentasi? Ya, baik Pak. Sebentar Pak. Ya, Saya oke. siapkan dulu kamera. Biar gender equality ya. Tadi cewek sekarang tadi cowok sekarang cewek. Malah hilang. Ya, Mbak Danisa jadi presentasi. Ya. Jadi Pak, Iya. baik. Sebelumnya perkenalkan saya Danisa Naira Safika dari kelompok 6. Dari diskusi yang saya dan kelompok saya lakukan tadi, di dalam kasus pemecahan kasus 2 itu, Ide Bagus, Abimantara, dan PT Honda Makmur terlibat dalam jual beli sepeda motor. Membeli sepeda motor membeli sepeda motor secara angsuran sebanyak 48 kali. Jadi Ida Bagus Abimantara membeli sepeda motor secara angsuran sebanyak 48 kali. Saat itu terdapat hubungan hukum yang telah terjadi, yaitu ketika Ida Bagus Abimantara dan PT Honda Makmur Jaya sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang kemudian dibuktikan dengan tanda tangan dan penyerahan sepeda motor. Selain hubungan hukum, juga terjadi peristiwa hukum, yaitu telah terjadi penyerahan sepeda motor kepada Ida Bagus Abimantara dan kesepakatan mengenai pembayaran angsuran. Saat Ida Bagus Abimantara membayar lunas sepeda motor, ini juga merupakan peristiwa hukum.
Setelah ada peristiwa hukum, terdapat juga akibat hukum, yaitu bahwa PT Honda Makmur Jaya harus menyerahkan BPKB motor Honda kepada Ida Bagus Abimantara setelah motor dibayar lunas sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sederhana kelompok ini. Ya, nggak ada lagi yang mau presentasi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk mempersingkat waktu ya. Jadi sebenarnya kalau belajar hukum itu bisa dilihat dalam berbagai perspektif ya. Memang saya lupa, seharusnya tutorial ini baru saya sampaikan setelah kalian dapat klasifikasi hukum, tapi nggak apa-apa. Analisis kalian sudah mengarah ke situ gitu ya. Karena di dalam hukum itu ada beberapa bidang-bidang ya. Ada bidang pidana, perdata, administrasi, internasional, kemudian ada spesifik lagi misalnya hukum tanah, ada hukum siber dan lain sebagainya gitu ya. Itu merupakan bagian dari sistem hukum. Nah, untuk memahami suatu kasus pastinya kalian harus punya background pengetahuan dasarnya terlebih dahulu. Dari fakta yang muncul yang di kasus posisi nomor 2, itu sebenarnya kalian bisa tarik menjadi fakta hukum. Karena fakta itu belum tentu fakta hukum. Nah, untuk memudahkan kalian, tidak hanya di mata kuliah ini, tapi ini juga nantinya akan digunakan di mata kuliah lain, dalam merumuskan suatu permasalahan, kalian pastikan cari fakta hukumnya dulu. Yang pertama, ini stepnya yang, saya kasih step yang paling dasar ya, yang biasa digunakan. Satu, cari fakta hukumnya terlebih dahulu. Kedua, kalian rumuskan isu hukumnya. Nah, isu hukumnya sudah ketemu, kalian kerucutkan. Makanya isu hukumnya tadi saya minta di kelompok kalian coba dikerucutkan permasalahannya, jangan sampai melebar kemana-mana. Misalnya nih, saya contohkan tadi yang kelompoknya Mas Dani. Bukan salah, bukan salah Mas Dani sampai ada lima permasalahan, cuma cari yang paling bobotnya paling berat. Itu yang dijadikan tolok ukur. Tapi penjelasan lain juga masih oke gitu ya. Cuma kalau misalnya kalian nanti berpraktek, itu pasti yang dicari eh, primernya yang mana dulu gitu. Primernya yang mana dulu baru nanti subsidiarnya untuk mengikuti gitu ya. Yang ketiga adalah tentukan dasar hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum ini. Setelah dasar hukumnya ketemu, kalian baru menjawab isu hukumnya dari dasar hukum yang kalian gunakan sebagai tolok ukur tadi. Dan kelima adalah kesimpulan. Cukup. Tapi ada beberapa yang eh, penulis itu menyampaikan selain kesimpulan ditambahkan juga saran. Tapi saran itu juga tidak perlu, bukan menjadi hal yang wajib. Jadi kalian simpulkan seperti apa, gitu ya. Nah, dari kasus yang satu saja, satu permasalahan. Tadi saya ambil contohnya Mas Dani. Mas Dani sangat baik dalam mengelola permasalahan itu sehingga memunculkan 5 masalah. Nah, inilah salah satu uniknya belajar hukum. Karena satu permasalahan itu bisa ditarik dalam berbagai perspektif. Jadi nggak ada ceritanya misalnya nih, sekarang lagi rame. Eh, Misalnya pemerintah, faktanya ya, pemerintah itu melakukan pemindahan ibu kota ke IKN, kemudian di situ ada pembebasan lahan, sehingga ada masalah. Nah, masalah-masalah apa saja yang muncul di situ misalnya? Ya pasti satu bisa ditarik dari aspek agraria. Di situ ada pemberian eh, hak atas tanah dan juga pembebasan. Yang kedua dari aspek investasi. Di situ investasinya tidak hanya dilakukan oleh warga lokal, tapi juga orang asing misalnya. Yang ketiga di situ ada aspek administrasi. Nah, administrasinya bagaimana tuh? Terkait dengan pengelolaan misalnya. Dan lain-lain itu. Jadi misalnya nanti kalian waktunya ngambil skripsi katakanlah di semester 6 kalian sudah ngambil skripsi, skripsi itu bukan apa ya, kayaknya skripsi itu hal yang paling ditakuti sama mahasiswa gitu. Padahal skripsi itu adalah apa yang pernah kalian lakukan di dalam perkuliahan selama 5 semester itu. Skripsi itu gampangannya adalah kalian bikin legal opinion.
Nah, legal opinion-nya tadi cari fakta hukumnya, isunya apa, dasar hukumnya apa, analisis kesimpulan. Cuma kalau skripsi itu dibuat format 4 bab. Jadi bab satu pendahuluan itu isinya latar belakang isu hukum, kemudian manfaat, tujuan, metodenya, dasar hukumnya. Bab 2 adalah pembahasan dari isu pertama, bab 3 adalah pembahasan dari isu kedua, bab 4-nya kesimpulan. 40 halaman pun itu sudah jadi skripsi sebenarnya. Dan itu pun double double space ya, spasi ganda ya dalam pembuatannya. Jadi jangan membuat skripsi ini kayaknya sulit gitu, enggak. Ada pemiliknya juga, itu akan memudahkan kalian. Nah, dari kasus tadi, itu sebenarnya yang lebih berat itu dari, kalau kalian lihat ya, dari yang sudah kalian pelajari, ini permasalahannya adalah permasalahan perjanjian, ya kan? Dia masuk dalam lingkup hukum perdata pastinya. Kalian tidak mungkin bicara hukum perdata tapi dasar hukumnya pakai hukum yang lain. Nah, karena menggunakan hukum perdata, perjanjian yang dijadikan dasar, ya kan? Karena ada perjanjian. Ini perjanjian apa sih menurut kalian kasus ini? Perjanjian apa? Jual beli, Pak. Jual beli, Pak. Jual beli saja atau jual beli ada embel-embelnya? Jual beli dalam angsuran, Pak. Ya, dengan angsuran. Kalau kalau jual beli saja, hari ini dibayar, berarti sudah berpindah haknya. Tapi karena angsuran, di perjanjiannya biasanya peralihan haknya atau kita kenal dengan istilah levering, itu terjadi pada saat sudah lunas. Gitu ya. Nah, karena ini perjanjian, maka kalau ada apa tadi istilahnya ingkar janji atau kalian nyebutnya sebagai wan prestasi, atau saya tanya deh, wan prestasi itu kan kebalikannya dari prestasi kan, ya kan? Nah, prestasi itu apa menurut kalian? Ini kan masuk juga di konsep hukum. Prestasi itu apa? Patuh janji, Pak. Hah? Itu janji, bukan? Pencapaian, Pak. Eh, itu kamu ikut lomba prestasi kan? Bukan, wan prestasi kebalikan dari prestasi, bukan prestasi kalian ikut lomba catur dapat juara atau lomba sepeda dapat juara, kan? Coba kalian buka Bu, di pasal ya, mau siapa tadi? Mau jawab? Kesepakatan, Pak. Bukan. Coba buka di pasal. pemenuhan mungkin Pak. pemenuhan kesepakatan atau perjanjian, Pak. Kenapa Mas? Diulangi Mas. Pemenuhan kesepakatan atau perjanjian. Mendekati. Tapi coba dibuka di pasal 1, 2, 3, 4. Pasalnya yang gampang nih dihafal. 1, 2, 3, 4. Ada 3 bentuk dari prestasi di dalam hubungan keperdataan khususnya dari perjanjian. Ada yang sudah menemukan pasal 1, 2, 3, 4? Ada? Kalau yang sudah menemukan coba dibantu bacakan ya. Saya, Pak. Ya, Kita, Pak. monggo silakan. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Nah, itu adalah bentuk dari prestasi. Karena prestasi itu bentuknya ada 3. Satu, memberikan sesuatu. Kedua, melakukan sesuatu. Dan ketiga adalah tidak melakukan sesuatu. Itu bentuk dari prestasi. Pengingkaran terhadap salah satu atau salah 2 atau salah 3 dari prestasi itu disebut bukan prestasi. Tergantung dari jenis perjanjiannya. Misalnya, perjanjian untuk memberikan sesuatu. Contohnya apa? Jadi, kewajibannya adalah untuk memberikan sesuatu. Apa contohnya? Apa contohnya? Memberikan sesuatu. Memberikan bayaran motor tadi, Pak, mungkin Ya, jenis perjanjiannya apa? transaksional. Kalau dalam BW itu apa? Nama perjanjiannya, nama perjanjiannya. Untuk memberikan sesuatu. Banyak loh. Jual beli,
Ya nggak sih? Jual beli itu kan memberikan sesuatu. Tukar menukar, menghibahkan barang, itu kan memberikan sesuatu. Itu masuk dalam kategori prestasi yang pertama. Kalau prestasi yang kedua, melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu, contohnya apa? Perjanjian apa? Pemberian kuasa itu masuk nggak, Pak? Masuk kuasa ya, pemberian kuasa. Kemudian misalnya nih, Fakultas Hukum ada acara Alves mengundang Krisdayanti untuk manggung di ASEK misalnya. Nah, itu kan salah satu bentuk dari melakukan sesuatu. Jadi Krisdayanti kontrak dengan Fakultas Hukum, isinya adalah melakukan sesuatu. Apa bentuknya? Nyanyi. Jadi dia melakukan sesuatu. Kalau dia tidak nyanyi, ya kontestasi. Makanya gitu. Yang ketiga adalah tidak melakukan sesuatu. Ini mungkin contohnya yang paling gampang adalah sewa menyewa. Sewa menyewa rumah itu di dalam satu klausulnya biasanya ada keterangan gini. eh, Pihak kedua atau penyewa dilarang untuk melakukan perubahan bangunan eh, secara permanen untuk bagian tertentu atau keseluruhan tanpa persetujuan dari pihak pertama atau pemilik benda misalnya. Nah, kalau ternyata di dalam perjanjiannya itu sudah tertulis seperti itu, tapi si pihak keduanya tetap melakukan perubahan terhadap struktur bangunan, maka dia juga disebut sebagai prestasi, gitu ya. Nah, prestasi dan prestasi itu didasarkan pada perjanjian, ya. Jadi gugatan keperdataan itu cukup dua. Satu gugatan prestasi, yang kedua adalah gugatan perbuatan melanggar hukum. Itu perbuatan melanggar hukum juga masuk di dalam ranah hukum perdata. Nah, pasalnya berapa? Pasalnya di pasal 1365. Bedanya apa? Kalau gugatan prestasi itu pasti ada perjanjiannya, didasarkan pada perjanjian. Tapi kalau gugatan perbuatan melanggar hukum tidak didasarkan pada perjanjian. Contohnya, ini ada yang ngekos di sini, ada yang ngekos, bukan Mas Gabriel ngekosnya di Gubeng Erlangga, bukan. Pucang, Pak. Oh, Pucang, kejauhan. Ada yang di Gubeng Erlangga ngekosnya? Nggak ada. Nggak level Pak saya di Gubeng Erlangga. Misalnya, Mas Gabriel ini eh, di Gubeng Erlangga. Gubeng Erlangga ini kan kalau dari Fakultas Hukum tinggal nyebrang aja sebenarnya ke arah orang jual seblak itu di Tetot-Tetot itu. Nah, karena terburu-buru mau kuliah kuliah ilmu negara misalnya, Mas Gabriel di jam 7:30 pagi, Mas Gabriel ini nyebrang tanpa ngelihat kanan kiri, diserempet lah sama sepeda motor. Nah, ternyata lecet-lecet Mas Gabriel, dengkulnya misalnya berdarah, sikutnya berdarah. Nah, misalnya nih Mas Gabriel nuntut untuk ganti rugi, ya gugatannya bukan gugatan prestasi, tapi gugatannya adalah perbuatan melanggar hukum. Masa Mas Gabriel sama yang nabrak itu janjian, nanti aku ada kuliah 7:30, kamu jam 7:28 tabrakan aku ya. Kan bukan gitu konsepnya. Jadi gampangannya gitu ya. Kalau PMH itu bukan didasarkan pada perjanjian. Atau yang sering itu ya gampangannya sepeda motor ditabrak mobil. Yang sering itu kecelakaan-kecelakaan itu. Itu gugatannya PMH, bukan manifestasi. Gitu ya. Sampai sini jelas? Mohon maaf Pak, bisa diulang lagi Pak. Yang tadi tidak berdasarkan perjanjian gitu Pak. Lupa saya Pak. Kamu ketawa-ketawa sendiri sama orang lain ya. Ini nggak memperhatikan kuliah saya. Jadi kalau manifestasi itu didasarkan pada perjanjian. Kalau PMH itu bukan perjanjian. Itu gugatan di dalam perdata. Gitu ya. Insya Allah nggak ada gugatan lain selain dua hal itu. Nah, tapi perlu diperhatikan juga adanya yang namanya force majeure atau keadaan apa kalau diartikan ya. Force majeure itu keadaan memaksa.
ya, keadaan memaksa. Jadi ada tindakan-tindakan itu yang walaupun dia melakukan pelanggaran, misalnya dalam perjanjian, tapi ada unsur pemaafnya, gitu ya, untuk tidak dilakukan gugatan. Misalnya, oh ada bencana alam, oh ada huru hara nih, sehingga saya tidak dapat melaksanakan prestasi saya, gitu ya. Nah, atau yang kemarin tuh waktu zamannya pandemi itu juga sebenarnya bisa masuk sebagai force majeure atau enggak menurut kalian? Tiba-tiba ada pandemi nih, saya nggak bisa ngirim barang misalnya, karena barang-barang ditutup nih, ekspedisi tutup semua, saya nggak bisa ngirim barang. Nah, itu bisa masuk sebagai force majeure atau enggak menurut kalian? Pandemi itu, ya. Jadi prinsipnya kesalahan itu baik sengaja maupun tidak sengaja, sepanjang itu menimbulkan kerugian, maka harus mengganti kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, gitu ya. Tinggal dilihat dari aspeknya, apakah dari dasarnya perjanjian atau bukan perjanjian, gitu ya. Nah, tadi saya mendengarkan di salah satu kelompok dari kalian itu gugatannya harus ke pengadilan, gitu ya. Mau itu prestasi atau yang tadi itu ya, pengadilan. Hati-hati karena di Indonesia ini ada alternatif penyelesaian sengketa non pengadilan. Karena pengadilan itu kalau kalian lihat di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman kan eh, biaya ringan, cepat itu ya asas-asasnya atau prinsip-prinsipnya. Cuma dalam prakteknya kan tidak seperti itu, gitu ya. Misalnya kasusnya BPKB tadi sepeda motornya harganya 32 juta. Kalian masuk ke pengadilan pasti biayanya tinggi, juga waktunya lama juga kan. Nah, cara paling mudah adalah dengan cara melakukan somasi dulu. Somasi untuk memberikan haknya si pembeli tadi atau si ida bagus tadi. Itu. Kalau sudah nggak bisa, ya baru mengajukan gugatan, gitu ya. Jadi memang penyelesaian sengketa itu tidak harus melalui pengadilan. Ada langkah-langkah atau cara-cara lain yang bisa ditempuh. Yang paling sering digunakan adalah mediasi. Mediasi antara para pihak. Itu di pengadilan pun itu ada surat edaran Mahkamah Agung yang menyebutkan, surat edaran atau peraturan ya? Peraturan kayaknya, peraturan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa sebelum masuk ke tahapan pemeriksaan itu harus melalui mediasi dulu. Mediasinya bisa dilakukan oleh hakim sebagai mediator atau pihak ketiga. Kalau tidak tercapai baru proses peradilan. Gitu ya. Jadi ada perkembangan terkait dengan apa ini? Penyelesaian sengketa. Gitu ya. Oke, sampai sini kesulitan nggak kalian melakukan PBL ini? Nggak ya, lebih gampang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya karena di tanggal 15 itu bertepatan dengan acara Dies Natalis, saya bertugas di kantor pusat, ada sidang Dies. Sesuai dengan hebat, kalian belajar mandiri ya. Untuk hari Rabu, nanti kita ketemu di tanggal, sebentar, saya lupa tanggalnya. Tanggal 24 ya, 24. Jadi tanggal 15 dan 17 dan 22 kalian silakan belajar, pelajari dulu materinya. Nanti kita ketemu di tanggal 24 untuk PBL terakhir, itu pertemuan terakhir saya untuk kelas PIH C3 gitu ya. Tapi misalnya kalian ada hal-hal yang mau ditanyakan di luar kelas, silakan WA saya, nggak masalah gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, semoga bermanfaat. Pak, absen, Pak. Sudah, coba dicek aja di kampus kitanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.